Shalom, selamat malam Bapak Ibu kekasih sidang jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan ibadah malam Natal dan kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari Remind 5 nomor 29 Kesukaan yang Ceria. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Mari kita tabiskan ibadah ini, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing terambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 96 ayat 1 di malam sunyi bergema.
marilah kita bersama menghayati pembacaan hukum Allah secara berbalasan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, saatnya kita akan bersama-sama mengakui akan segala kesalahan dan dosa kita. Karena itu saya menjemput jemaat berdiri. Kita akan menyatakan pengakuan dosa ini secara berbalasan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, menurut kasih setiamu, Sebab dosa kami sungguh banyak dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. baik sadar ataupun tidak, setiap saat kami melawan kehendak-Mu. Baik dengan perkataan, terlebih dengan perbuatan kami setiap hari. Kami kurang, bahkan lalai mengasihi Dikau dan sesama kami. Kami hanya mengasihi melalui perasaan hati kami, tetapi tidak melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Sebab itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah kiranya dosa kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan melawat kita, orang-orang berdosa ini. Sebab itu barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah namanya dari kekal sampai kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan nubuatan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau
engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5 yang berbunyi demikian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasehat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemasangan lilin Natal sebagai lambang kedatangan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Marilah kita memasang lilin-lilin ini. Matius pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 16 berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama
mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan dengan bacaan Alkitab pada malam Natal ini, terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Jika jemaat sekalian, baik yang ada bersama di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing telah mempersiapkan bacaan Alkitab ini, maka saya mengajak kita sekalian tunduk di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, di malam Natal yang Tuhan anugerahkan kembali bagi kami di tahun anugerah-Mu, tahun 2020. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, menghampiri hadirat-Mu yang kudus, memohon rahmat dan kasih Tuhan, berkenan hadir dalam persekutuan kami, terlebih ketika malam penuh sukacita ini, dalam syukur kami atas semua kebaikan Tuhan di sepanjang langkah kehidupan kami, khususnya di tahun 2020 sampai pada saat ini. Dan ketika kami sudah berada di malam Natal ini, biarlah Tuhan juga berkenan untuk menaungi kami semua yang hadir, khususnya jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, boleh merasakan melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menyatukan kami. Bahkan Tuhan juga berkenan menerangi hati dan pikiran kami sekalian, sehingga firman sukacita malam Natal ini akan sungguh-sungguh tinggal dan menetap di hati kami, dan kami boleh memaknai Natal Yesus Kristus yang boleh kami hayati ini dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Sang Bayi Natal yang sudah lahir dan yang akan datang kembali, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai 17. Mari saudara-saudara jemaat, kita akan membaca bagian teks Alkitab ini. Saya akan menuntun pembacaan ini. Yesaya pasal 7 ayat 14 sampai dengan 17, firman Tuhan yang menyatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak apa yang jahat dan memilih yang baik.
Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikian saudara-saudara batas pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat baku dapah kembali setelah sekian lama ya. Orang nyendak baku dapah satu dengan yang lain dalam persekutuan ibadah, baik itu di gedung gereja maupun di rumah lewat ibadah keluarga ataupun lewat ibadah PLK. Namun saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang boleh dipersatukan pada saat ini tentu boleh bersyukur walau suasana ibadah kita tidak seperti biasa ya, berbeda di tahun-tahun yang berlalu. Kita tidak berkumpul bersama tetapi beribadah dari rumah masing-masing, termasuk sampai pada saat ini ketika kita tengah merayakan malam Natal Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, tentu tidak ada yang pernah memprediksi kalau sampai saat ini, termasuk di malam perayaan Natal ini, kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tidak ada juga yang pernah memprediksi di antara kita kalau sampai pada saat ini kita masih harus berjuang, bergumul dengan kondisi atau situasi kehidupan yang serba terbatas sebagai dampak dari pandemi yang tengah kita alami, baik itu dari segi ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi atau kondisi seperti ini bukan tidak mungkin sebagai umatnya kita juga diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Apakah di tengah-tengah situasi yang menekan ini, kondisi yang menghimpit kita akibat pandemi COVID-19 ini, kita memilih untuk tetap percaya dan mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus? Kita tidak akan pernah meragukan akan kuasanya yang selalu bersama dengan kita. Atau mungkin kita memilih sebaliknya karena situasi kondisi yang menekan ini, kita membiarkan diri larut dalam kekhawatiran, larut dalam ketakutan. Bahkan terlebih dari itu, meragukan akan penyertaan Tuhan, akan pertolongan dan kuasa Tuhan di dalam
kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama belajar melalui kisah yang disampaikan dalam teks pembacaan kita pada malam hari ini. Firman Tuhan melalui Yesaya pasal 7 ayat 14 secara khusus sampai pada ayat yang ke-17 ini mau menegaskan bagaimana sikap Ahaz sebagai raja Yehuda yang berkuasa pada masa itu, yang hidupnya tidak takut Tuhan dan menampakkan di dalam kehidupan, di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang ia ambil. Dan itulah yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Yehuda saat itu, yang berbalik dari Allah. Hal ini tidak heran membuat Ahaz dan umat pada saat itu larut dalam ketakutan, bahkan dalam ketakutan yang besar saat mereka menghadapi kekuatan Raja Israel dan Raja Aram yang akan menyerang Yehuda. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menariknya di sini, meskipun demikian, Allah tetap berkenan untuk menyatakan kasih-Nya, merangkul umat-Nya, merangkul Raja Ahaz untuk kembali kepadanya. Bahkan melalui abdinya Yesaya, Allah menawarkan kepada Raja Ahaz agar ia meminta tanda sebagai bukti yang meyakinkan bangsa Yehuda, bahkan Raja Ahaz, akan janji pemulihan dan keselamatan yang akan dinyatakan kepada mereka oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, bagaimana respon dari Raja Ahaz itu sendiri ketika pada ayat sebelum pembacaan kita, ya saudara-saudara, ayat 12 sampai dengan ayat 13. Di sana Yesaya meneruskan akan inisiatif Allah supaya Ahaz diberikan kesempatan meminta tanda, bukti, kehadiran dan penyertaan Allah yang menyelamatkan mereka. Respon Ahaz justru menolak tawaran yang luar biasa itu, saudara-saudara. Bukan main ya. Begitu sayangnya Tuhan Allah kepada umatnya, meskipun bangsa Yehuda, meskipun Ahaz jelas-jelas sudah membelakangi Tuhan, beribadah bukan kepada Tuhan tetapi berhala, bahkan mencoba untuk tidak mengandalkan Allah, tetapi Tuhan Allah selalu setia menghampiri dan menawarkan kasih-Nya kepada mereka. Sangat tragis di sini Ahaz menolak tawaran tersebut dengan dalih sebagaimana yang dia ungkapkan, bahwa ia tidak mau mencobai Allah. Terdapat pada ayatnya yang ke-12 sebelum pembacaan kita. Namun sekali lagi
tersebut tidak membatalkan, tidak membatasi kasih dan kepedulian Tuhan Allah kepada umatnya. Bahkan Tuhan Allah sendiri kembali menyatakan, meskipun ia menolak untuk meminta tanda, maka Allah kembali berinisiatif. Dialah yang akan memberi tanda tersebut sebagaimana yang disampaikan pada ayatnya yang ke-14 yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mau menegaskan bahwa Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya itu senantiasa bersedia bersama-sama dengan umatnya, menyertai umatnya. Dan inilah yang digenapi melalui kehadiran Sang Mesias, yaitu Raja yang diurapi, yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Dialah yang disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita umatnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita diajak untuk kembali merenungkan, menghayati pesan apa yang bisa kita simak ketika saat ini kita berada dalam suasana sukacita, suasana syukur, merayakan malam Natal Yesus Kristus, yang di dalamnya kita berada dalam bingkai penantian akan perayaan Natal Yesus Kristus, dalam bingkai penantian akan kedatangan Tuhan kembali, dan secara khusus berada dalam bingkai kondisi menantikan pemulihan dari pergumulan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berujung. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan tidak mungkin dalam situasi yang kita alami sampai pada saat ini, kita berada di dalam berbagai pilihan, dalam berbagai pertanyaan. Apakah di tengah-tengah berbagai situasi yang kita alami akibat dampak pandemi COVID-19 ini, kita mau tetap tegar, kita mau tetap bangkit atau berjuang? Bahkan sebaliknya, kita memilih untuk berada larut dalam kekhawatiran, dalam ketakutan akibat
situasi yang kita alami. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang pasti dalam situasi apapun, Immanuel, Allah beserta kita, menjadi tema Natal secara nasional pada tahun ini. Mau mengajak kepada kita sekalian secara pribadi untuk mau terus hidup bersama dengan Dia, Allah di dalam Yesus Kristus. Hidup tetap berpaut kepadanya, bukan bersama dengan pihak manapun, apalagi mengandalkan kuasa mereka selain kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidup kita akan tetap terpelihara sebagai umat yang sungguh-sungguh dikasihinya. Hal berikut, sekali lagi, pesan yang boleh kita simak di malam Natal ini, Allah beserta kita, mau mengajak kita untuk tidak sedikit pun ragu ataupun khawatir di tengah-tengah pergumulan yang kita alami. Sebaliknya mau bangkit berjuang, karena Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi tetap menyertai kita. Yang terakhir, saudara-saudara, Allah beserta kita memanggil dan mengingatkan kita bahwa kita semua diutus untuk hadir bersama dengan semua orang atau sesama yang ada di sekitar, terutama bagi mereka yang berada di dalam tekanan, dalam pergumulan, bahkan kelemahan di tengah-tengah situasi ini, sehingga mereka pun boleh mengimani bahwa Immanuel menjadi bahagia di dalam kehidupan mereka pun melalui kehadiran saudara dan saya di mana saja kita berada. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, inilah yang kiranya menjadi bagian dari penghayatan kita yang mengimani Immanuel, Allah beserta kita. Selamat menyambut Natal Yesus Kristus dan menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, tiba saatnya kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Glory
di dalam pelayanan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 123 ayat 1, Selamat datang. Kita masuk ke dalam doa persembahan, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena pada malam Natal ini Engkau masih melayakkan kami untuk berkumpul bersama-sama, untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu ya Bapa, untuk menyambut dan merayakan hari kelahiran-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini pun kami masih Engkau layakkan untuk membawa sebagian dari persembahan kami, berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Kami serahkan yang masih ada pada kami Bapa, Engkau memberkatinya, dan ajarkan kami untuk selalu berbagi untuk orang-orang sekeliling kami yang membutuhkan bantuan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini bisa kami pakai untuk kesaksian kerajaan-Mu dimanapun persembahan ini digunakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tunduk di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Dikau Bapa Surgawi di dalam Anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang sudah menyelamatkan kami anak-anak-Mu dan yang setia memelihara, memberkati akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kalau pada malam Natal ini Engkau sudah menghampiri kami dengan berkat firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan iman dan harap kami di dalam kami melanjutkan kehidupan di masa pandemi ini. Untuk kami tetap hidup berpaut kepada Tuhan dalam penyertaan Tuhan, dan tidak sedetik pun mau menjalin kebersamaan dengan pihak atau kuasa manapun selain dari kuasa dan penyertaan Tuhan sendiri. Engkau juga mengingatkan kami Tuhan, di tengah situasi ini mengimani akan kehadiran Tuhan Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, agar kami tidak larut dan khawatir di tengah-tengah berbagai keterbatasan, di tengah-tengah berbagai kelemahan dalam penantian akan pemulihan dari masa pandemi COVID-19 ini, terlebih dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih ya Bapa Surgawi untuk firman-Mu. Jadikanlah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang saat ini juga mereka tengah bergumul, tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan, dari kelemahan akibat pandemi COVID-19 ini. Secara khusus mereka yang terbaring karena sakit penyakit, baik penyakit secara umum maupun khusus penyakit akibat dari virus corona. Tolonglah ya Bapa akan mereka sekalian, jamah mereka Tuhan. Sedapat mungkin Tuhan pakai kami
juga untuk hadir menyatakan kebersamaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Secara khusus dalam persekutuan jemaat-Mu Gemisi Saremase, kami berdoa untuk orang tua kami di usia lanjut. Tuhan, Engkau jamah dan sertai mereka, berikan mereka kekuatan dan sukacita, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam proses pemulihan. Ibu Masya Manumpil Lahunduitan, Pendeta Nelci Hukawatimena dalam perencanaan untuk operasi tanggal 28 Desember mendatang. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan memulihkan dan menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengalami kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kepadamu, ya Bapa, untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu, mulai dari gembala jemaat-Mu Nona Pendeta Golda Takasihai, bersama dengan seluruh majelis jemaat, seluruh pelayan Pelka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkat-Mu memenuhi kehidupan mereka senantiasa. Juga seluruh warga jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, baik yang berada di kota Makassar maupun mereka yang terpisah satu dengan yang lain di berbagai tempat yang lain. Kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, dari yang termuda hingga yang tertua di usia lanjut. Berkatilah kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Sempurnakan sukacita syukur mereka yang bersyukur atas segala wujud berkat yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Setiap pergumulan jemaat-Mu, ya Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa dan menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin negeri kami, ya Bapa, aparat TNI, Polri. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati para dokter dan seluruh tenaga medis dan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab menghadirkan damai sejahtera di negeri ini. Tuhan, lindungi dan sertai mereka, ya Bapa. Engkau bentengi kehidupan mereka dengan segala wujud berkat yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka dan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk situasi yang akan berlangsung di masa Raya Natal maupun dalam menyambut Tahun Baru. Bapa Surgawi, kami mohon Tuhan, Engkau berkuasa hadir di tengah-tengah bumi ciptaan-Mu ini, khususnya di negeri ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan memerintah atas kami, sehingga suasana Natal Tahun Baru boleh sungguh-sungguh dirasakan dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus hadir menyertai dan memimpin kami seluruh masyarakat Indonesia ini. Terima kasih ya Bapa Sorgawi. Kami mau pertaruhkan seluruh keberadaan kami semua selaku jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, bahkan kami sekalian yang terhimpun di tempat ini, yang Tuhan utus mengambil bahagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan malam Natal ini. Kami mohon Tuhan, urapi dan perlengkapi kami sekalian, anak-anak-Mu, sehingga di waktu yang akan datang kami boleh semakin dimampukan
mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Hidup dan masa depan kami Bapa, kami percaya berada dalam genggaman dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Karena itu kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Nyanyian Kidung Jemaat, muliakanlah. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Cisaremase, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2021, Tahun Anugerah dan Rahmat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.